Selamat siang teman-teman remaja yang luar biasa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Saya harap kabar kalian luar biasa ya, dan tetap semangat. Ya, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang bertemakan Bapa Engkau Setia. Ya teman-teman, kalau berbicara tentang kesetiaan, Tuhan Bapa kita itu tidak perlu diragukan lagi ya. Bapa kita itu sudah teruji kesetiaannya. Justru yang seringkali yang tidak setia itu kita, terutama anak-anak remaja pada saat ini ya. Untuk setia kepada pelayanan, kepada pembacaan firman Tuhan, setia beribadah, itu banyak sekali tantangannya ya. Bisa karena hobi, bisa karena komunitas yang kita miliki, juga teman-teman sekitarnya ya. Mungkin kalian berpikir, aduh hobi kita itu jauh lebih menarik ya daripada melakukan ibadah. Hobi kita itu lebih membuat kita happy daripada kita beribadah. Nah, seringkali hal-hal inilah yang terjadi, dan jika kita tidak menyadarinya, hal-hal seperti ini semakin hari semakin membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan tidak heran jika banyak sekali para remaja-remaja yang dibesarkan di dalam iman Kristen, ketika mereka dewasa, mereka terhilang. Ya, karena kita tidak mampu setia. Kita seringkali tidak fokus pada Tuhan. Seringkali kita menganggap hal-hal yang dunia sedang tawarkan itu lebih menarik daripada apa yang Tuhan sedang tawarkan kepada kita ya teman-teman. Nah, karena itulah mari kita belajar dan kita boleh diingatkan akan firman Tuhan pada siang hari ini bahwa Bapa Tuhan kita itu setia. Marilah kita meresponi kesetiaan Tuhan dengan memberikan kesetiaan dan komitmen kita juga ya teman-teman. Nah, di dalam satu hubungan relasi kita, kalian yang remaja-remaja ini ya, mungkin kalian berelasi dengan satu dengan yang lain. Nah, di dalam relasi ini pasti kan kalian selalu menginginkan seorang teman yang setia, sahabat yang setia. Kalian tidak akan suka ya jika kalian memiliki seorang sahabat yang hanya hadir pada saat kalian senang-senang. Pada saat kalian berduka, mereka semua pada ngajir, gak peduli pada kalian ya. Wes nangis-nangis so dewe yo, aku tak minggat. Kan seringkali itu yang terjadi ya. Pada saat kita bersenang, pada saat kita jaya, pada saat kita senang, ya banyak sekali teman-teman yang menempel pada kita ya. Pada saat kita gagal, pada saat kita mengalami kesusahan, akhirnya kita ditinggalkan. Nah, itu pasti seringkali mengecewakan kita ya teman-teman ya. Nah, karena itulah kita harus meresponi kesetiaan Tuhan itu dengan sikap kesetiaan kita juga ya teman-teman. Kita tuh harus menjadi pribadi yang tahu diri ya teman-teman. Masa Tuhan setia kita nggak setia? Ya, kalaupun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia ya teman-teman. Nah, saya tahu bahwa menjadi remaja itu bukan sesuatu yang mudah ya. Ada banyak tantangan, perubahan, dan kadang-kadang merasa tidak yakin tentang masa depan kita. Tetapi ada satu hal yang bisa kita pegang teguh, bahwa Bapa kita di surga itu setia teman-teman ya. Kalau kalian sedang merasa takut, merasa khawatir, merasa ditinggalkan, jangan terus putus asa ya teman-teman. Atau bahkan lebih fatalnya lagi, berpikir untuk bundir ya. Jangan ya teman-teman, sekali-sekali jangan itu kalian lakukan. Tetapi datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia menunggu kita.
anak-anaknya untuk kembali datang di dalam pelukan Bapa di surga. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan membaca di dalam kitab Ratapan ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu pribadi yang setia ya. Di sini dikatakan tidak berkesudahan, artinya nggak habis-habis setianya Tuhan. Tuhan itu selalu setia. Dia tidak mungkin menjadi pribadi yang tidak setia ya teman-teman. Justru kitalah yang seringkali menjadi tidak setia dan menolak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Sekalipun kita sudah menyakiti hatinya berulang-ulang kali, jika kita berniat untuk kembali datang kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka tangannya ya, untuk selalu terbuka kepada kita ya. Dia selalu bersedia untuk memeluk kita. Kalau kita merasa sendiri atau kita merasa sedih, itu Tuhan senantiasa bersedia untuk memeluk kita, menghibur kita ya teman-teman. Nah, di sini juga dikatakan bahwa setiap hari tidak peduli apa yang terjadi, kasih dan kesetiaan Tuhan itu selalu baru untuk kita teman-teman ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita merasa sendiri atau ketakutan. Atau bahkan ketika kita berharap bahwa orang-orang yang seharusnya mengasihi kita, mensupport kita, itu melakukan hal yang sebaliknya ya. Contohnya, mungkin ada di antara kalian yang memiliki papa mama yang tidak support kalian, atau bahkan seringkali menyakiti hati kalian ya. Papa mama yang selalu menuntut lebih ya, karena memang pada kenyataannya ada yang seperti itu ya. Ketika anak-anaknya tidak berprestasi, mereka marah besar, mereka menuntut anak-anaknya selalu berprestasi. Nah, ada anak-anak yang berada di dalam situasi seperti itu. Saya mau katakan bahwa jikalau orang tua kita di bumi ini yang seharusnya mengasihi kita, menyayangi kita, itu ternyata menolak kita, jangan ragu datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak ya. Kita akan membacanya di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, teman-teman, di Yesaya ini Tuhan menganalogikan kasihnya itu dengan seorang perempuan ya, seorang ibu. Kita tahu ya, seorang ibu yang ideal itu pasti mengasihi dan menyayangi anak-anaknya ya teman-teman ya. Tidak mungkin ada seorang ibu yang membenci anak-anaknya. Tetapi kalaupun ada, dan memang sebenarnya ada ya, tetapi tidak banyak. Ada ibu yang membenci anaknya atau tidak mengasihi anaknya, Tuhan itu tetap mengasihi. Jadi di sini teman-teman kita bisa diyakinkan oleh firman ini ya teman-teman, bahwa sekalipun ibu yang seharusnya secara ideal dia itu mengasihi anak-anaknya, tidak pernah menolak anak-anaknya, tidak pernah melupakan anak-anaknya, tetapi jikalau pun hal itu terjadi, Tuhan itu tidak pernah melakukan seperti itu. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tidak akan bisa menyangkali dirinya. Ya, teman-teman ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa untuk menjadi pribadi yang tidak setia. Karena memang naturnya Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tidak akan berubah, teman-teman ya. Kalian bisa andalkan Tuhan di dalam segala hal.
Karena Dia Tuhan yang setia, Bapa yang setia. Jadi firman Tuhan hari ini kita bisa mengingat 3 hal ya teman-teman. Yang pertama, Tuhan itu selalu ada untukmu. Bahkan di saat kamu merasa sendiri. Saat kamu ditinggalkan sama teman-temanmu, saudara-saudaramu, bahkan kedua orang tuamu meninggalkan engkau, Tuhan tetap setia. Yang kedua, Dia tidak pernah berubah. Meskipun dunia sekitar kita ini berubah, Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya teman-teman, Dia tetap menjadi pribadi yang setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yang ketiga, janji-janjinya bisa dipercaya. Bahwa ketika orang lain mengecewakan kita, ya Tuhan berjanji bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Percayalah, Dia selalu menyertai. Seringkali kita itu tidak percaya akan hal ini, bukan karena Tuhan tidak menyertai, tetapi karena kita terlalu fokus kepada beban kita, terhadap permasalahan kita, sampai kita itu tidak bisa merasakan bahwa sebenarnya itu Allah ada di samping kita. Allah ada menyertai kita. Teman-teman ya, jadi ingatlah bahwa janji-janji Tuhan itu bisa kita percayai teman-teman. Apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kitab sucinya untuk kita anak-anaknya itu kita bisa pegang teguh teman-teman. Jangan pernah merasa ragu bahwa Tuhan akan menggenapinya. Jadi saat ini kalian menghadapi ujian yang sulit, konflik dengan teman atau dengan orang tua, atau merasa tidak yakin dengan masa depan kalian, ingatlah, Bapamu setia teman-teman ya. Bapamu setia. Dia mencintaimu dan akan selalu ada untukmu. Dia selalu ada untukmu. Baik teman-teman, cukup sekian firman Tuhan hari ini. Untuk tantangan kalian ya, saya berikan tantangan kalian untuk minggu ini. Setiap pagi, luangkanlah waktu sejenak untuk mengingat kasih setia Tuhan di dalam hidup kalian. Ya, jangan terlalu dalam setiap hari kalian selalu buru-buru sampai kalian tidak mempunyai waktu untuk merenungkan ini. Tetapi belajarlah untuk mempunyai waktu sejenak untuk merenungkan. Maka kalian akan bisa merasakan bahwa oh iya, Tuhan memang setia. Tuhan bisa diandalkan. Amin, teman-teman sekalian. Ya, baik, cukup sekian firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa buat kalian ya. Bapa Tuhan yang setia, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Engkau Bapa mulia, Bapa yang setia, yang senantiasa ada bersama-sama kami di dalam kehidupan kami, di dalam kesulitan kami, di dalam kesendirian kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau mengasihi mereka sekalian Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, menuntun kehidupan mereka, memberikan keyakinan penuh di dalam kehidupan mereka bahwa mereka anak-anak yang Engkau kasihi, bahwa mereka berarti di pemandangan mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan mereka sekalian, berkati keluarga mereka, berkati masa depan, berkati studi mereka Tuhan. Buatlah mereka berhasil apa yang mereka kerjakan pada saat hari ini, pada saat mereka bersekolah Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Jika mereka berhasil, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.